اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita sudah berada pada tanggal 21 bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah. 9 kurang lebih berapa hari lagi? 9 hari lagi ya. Baik, insyaallah kita sudah akan memasuki apa? Idul Adha. Insyaallah. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Sebelum kita memasuki bulan Idul Adha, dan insyaallah sekitar 10 hari atau 9 hari lagi, saya mengingatkan kembali tentang hadis keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani al-ayyamu al-ashr. Kata Nabi, tidak ada amal soleh ya, amal di sini amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah, maka tidak ada melebihi dari hari-hari ini. Kapan itu? Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya ketika antum melakukan amalan-amalan soleh, ingat, disebut dengan amalan saleh, amalan itu dibangun karena ikhlas, la riya'an fihi wala sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Yang kedua apa? Mutaba'atu sunnah, di atas sunnah, ikut sunnah ya. Dan tidaklah hari atau tidaklah amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari hari-hari ini kecuali 10 hari ya awal. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidaklah jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fi sabilillah, tidaklah jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika fi syai', kecuali seorang keluar dari rumahnya dengan dia korbankan harta dan jiwanya, tidak kembali sedikit pun dari itu. Ini pula menunjukkan tentang apa? Keutamaan jihad di jalan Allah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, amalan-amalan saleh itu meliputi salah satunya, dan bahkan para ulama menyebutkan disunnahkannya berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah dan diakhiri tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumul Arafah. Disunnahkan dari tanggal 1, dan itu disebut oleh para a'immah, Imam An-Nawawi dan yang lain. Demikian pula jika mungkin kita tidak mampu, maka kita bisa menggabungkan amalan-amalan soleh yang lain. Tilawatil Quran, bisa jadi kita menghatamkan dalam waktu 9 hari, atau kurang dari itu atau lebih, mungkin kita khatamkan berapa kali. Termasuk pula birrul walidain, ya, termasuk apa? Silaturahim, husnul jiwar, ya, baik dengan tetangga. Kita kumpulkan, itu amalan-amalan soleh, dan diprioritaskan. Kalau memang kita tidak bisa puasa dari awal, maka kita puasa pada Yaumul Arafah. Karena apa? Ketika Nabi ditanya tentang keutamaan Yaumul Arafah, puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kata beliau, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah.
bisa menghapus dosa-dosa kalian tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maka ini jangan dilupakan. Ya, itu yang saya perlu ingatkan tentang apa? Keutamaan. Adapun kemudian termasuk yang penting di dalam keutamaan amalan soleh disebutkan, yaitu Nabi SAW menyatakan a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari seagung-agung hari di sisi Allah adalah hari kurban, kemudian hari al-qar. Yaumul qar di sini adalah hari atau setelah hari raya kurban. Artinya apa? Di hari-hari Mina, ketika orang-orang haji ba'da tawaful ifadah, dia berkorban kemudian beristirahat untuk melempar jamarat atau jumrah 3 sumur. Jadi itu artinya apa? Seagung-agung hari di samping hari kurban tanggal 10 Idul Adha, kemudian apa tadi? Hari-hari Mina. Kenapa disebut dengan ayyamut tasyrik? Karena Nabi mengatakan ayyamut tasyrik ayyamut dzabh wal aql wasyurb, bahwa hari-hari tasyrik termasuk hari menyembelih, hari makan, minum, termasuk disunnahkan takbir. Itu. Naam. Kemudian pula amalan juga yang paling dicintai oleh Allah dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu udhiyah. Udhiyah yaitu dia berkorban, menyembelih, yang dimana dia tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari raya kurban atau di hari-hari tasyrik. Diambil dari firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Ibadah harta yang paling utama yaitu berkorban. Wallahu a'lam. Itu dulu insyaallah ta'ala. Dan insyaallah pembahasan untuk hukum-hukum kurban maka pada pertemuan berikut kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang kemarin kita bahas, barakallahu fikum, tentang apa? Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah taala 4-5 hari lagi. Dan mengingatkan kembali bagi yang sudah meniatkan untuk udhiyah, maka sudah tidak boleh lagi mencukur atau mengambil rambutnya dan kukunya. Itu diingatkan ya. Nah, hadisnya seperti itu. Dan keutamaannya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ingat, dan sunnah berpuasa di awal atau tanggal 1 Dzulhijjah. Jika tidak mampu, amalan-amalan soleh yang lain. Dan jangan terluputkan puasa Yaum Arafah. Penting. Ya, bisa menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan akan datang. Sehari aja. Kalau tidak sanggup puasa 9 hari. Kemudian bahwa juga termasuk amalan soleh mendekatkan diri kepada Allah dengan udhiyah. Ya. Jadi seperti itu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda di hadis Abu Bakar Siddiq, ketika Rasul tanya, su'ila ayul haji afdal. Ketika Nabi ditanya haji yang paling afdal, al-hajju wat-tajju. Al-hajju meninggikan suara ketika talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika awal dia berikhram.
ya, dan dia terus ucapan itu, ya, kecuali ketika dia apa? Tawaf, berhenti dulu, selesai terus sampai nanti dia Aqabah, ya, dan nanti pun dia takbir terus. Jadi meninggikan. Al-Fajju, berkorban. Jadi itu ketika haji, bahwa Idul Adha maka disebut Dzulhijjah, bulan haji. Jika antum ingin bahwa amalan yang paling agung ketika di bulan haji, termasuk kalau bagi yang haji, maka talbiyah ditinggikan suaranya, ada dulu kita takbir, dan kemudian at-tajjuh, dan berkorban ikhlas karena Allah, tidak boleh untuk selainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelianku. Jangan engkau maksudkan dan niatkan dengan sembelian untuk selain Allah. Misal untuk membanggakan diri di hadapan tetangga, di hadapan teman-teman, bermaksud untuk menyenangkan semata hanya keluarga. Harus karena Allah. Karena apa? Sesungguhnya salatku, sembelianku, hidup dan matiku untuk siapa? Lillah ya Rabbil alamin. Adapun kemudian afdal berkorban itu di tempat yang memang disaksikan keluarga dan semisalnya kaum muslimin, itu afdal. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah, dan itulah aku diperintah, dan aku orang yang pertama kali Islam atau berserah diri. Sehingga Allah tidak butuh kalau Allah disekutukan di dalam niat, maksud apa yang terbetik dalam hati kita, apapun ibadah kita. Ana aghna syuraka dalam hati kursi. Aku sudah tidak butuh, sudah cukup sekutu-sekutu. Anisyirki, dari menyekutukanku. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dan ini hadis rawahu Muslim. Barang siapa beramal dengan suatu amalan, di dalam amal tadi maka dia telah menyekutukan aku dan selain aku. Artinya apa? Menduakan Allah. Memang niat untuk Allah juga yang lainnya. Dalam perkara niat loh ya. Maka kata Allah, aku tinggalkan dia orang yang beramal, dan aku tinggalkan pula sekutu-sekutu dia. Allah tidak butuh semua. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting. Dan walaupun tentang hukum kurban, ada sebagian mewajibkan. Karena kalimat wasalli li rabbika wanhar ada, dan beberapa riwayat yang ada. Adapun jumhur memang sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Itu insyaallah taala yang rajih. Sehingga Allah tabaraka taala diharamkan orang, ya, artinya Allah mengharamkan menyembelih untuk selain Allah. Pelakunya dilaknati, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk para wali, menyembelih untuk bangsa jin, menyembelih untuk pepohonan, kuburan, dan yang lainnya. Sungguh Allah melaknati orang-orang yang melaknati kedua orang tuanya. Kok bisa? Karena dia mencela orang tua lain, dibalasi. Allah melaknati orang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknati orang-orang yang mendukung pelaku dosa dan pelaku bid'ah. Allah melaknati orang yang merubah tanda-tanda patok tanah. Dan kemudian perlu dipahami, kurban ini untuk kita yang mampu, punya kelapangan rezeki, punya kelebihan. Tidak pantas rasanya kalau kita sholat sementara kita punya kelebihan tidak berkorban. Kata Nabi, ya, bahwa sebagaimana beliau menyatakan, barang siapa yang dia punya kelebihan harta sementara dia tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musallana. Ya, jangan mendekati tempat sholat kami. Adapun satu kambing maka untuk satu keluarga, selama masih dalam satu rumah, tidak apa-apa. Suami patungan sama istri satu kambing, bapak patungan sama anak, tidak apa-apa, selama masih dalam satu payung, dalam satu rumah.
Tapi sudah pisah, beda. Baru sapi untuk 7 orang. Ya. Nah, ini seperti itu. Adapun kemudian kalau korban patungan 10.000 yang di sekolahan itu bukan korban. Belajar korban tidak selesai. Ya tidak benar ya. Bukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian mengkhususkan kurban untuk orang tua sudah meninggal, maka tidak ada jalan dari syariat, tidak ada contoh dari salaf. Rasul juga tidak pernah kurban untuk Khadijah, sementara Khadijah kan wafat lebih dulu dari Rasul. Ya, tidak ada ya, tidak ada. Adapun kalau orang tua kita sudah wafat, kita kaitkan, maka tidak mengapa. Artinya kita niatkan, gabungkan, ya Allah, berikan pahala pula untuk kedua orang tuaku setelah wafat, kurban yang aku kurbankan. Kenapa? Karena anak termasuk usaha orang tua. Wallahu a'lam.